Halo, nama saya Irene Irianti Resmana, saya dari SD Pekamani. Saya ingin menceritakan asal mula burung cendrawasih yang ditulis oleh Bapak Daniel Iswandono. Mau tahu ceritanya? Ayo kita dengarkan. Pada suatu hari, hiduplah seorang perempuan tua bersama seekor anjing betina. Suatu ketika, seperti biasanya, mereka mencari makan di hutan. Perjalanan yang jauh sekali telah mereka tempuh. Namun, mereka belum mendapat satupun makanan. Anjing betina ini pun merasa sangat lelah karena kehabisan tenaganya. Wanita tua yang melihat sahabatnya lelah ini pun berkata, "Kau sudah lelah kah? Bersabar saja, sedikit lagi kita sampai." Pada keadaan demikian, tibalah mereka berdua di suatu tempat yang ditumbuhi pohon pandan dan juga yang penuh dengan buah. Perempuan tua itu segera memungut buah itu dan memberikannya kepada anjing betina yang sedang kelaparan ini. "Kita telah sampai, kau pasti lapar karena perjalanan jauh tadi. Kau makan buah nih untuk menghilangkan kau perasa lapar itu." Anjing betina ini pun memakan pemberian yang segar itu. Wanita tua yang melihat anjingnya makan berlahap-lahap ini pun berkata, "Kasihan, kau kelihatan lapar sekali. Kau makan yang banyak ya." Namun saat selesai makan, anjing betina ini pun merasa ada hal-hal yang aneh di perutnya. Perut anjing itu pun mulai membesar. "Hah? Ada apa dengan perut ini, sahabatku?" Perempuan tua itu segera memeriksa anjingnya dan meyakini bahwa sahabatnya ini sedang bunting. Tak lama kemudian lahirlah seekor anak anjing. "Hah? Apa itu? Ternyata aku melahirkan seekor anak anjing, sahabatku." Melihat keanehan ini, perempuan tua itu segera mengambil buah itu untuk dimakannya. Hal yang aneh ini pun terjadi padanya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kueya. Mereka berdua pun memelihara anak mereka masing-masing dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, Kueya tumbuh besar dan dewasa. Kueya mulai membuka hutan untuk membuat kebun dan untuk menanam aneka bahan makanan dan sayuran. Alat yang dipakai Kueya untuk menebang pohon hanyalah satu, yaitu kapak. Karena Kueya hanya dapat memotong satu pohon dalam satu hari, ibunya membantu Kueya dengan cara membakar daun-daun dari pohon yang sudah roboh. Asap tebal pun mengumpul di langit. Sampai mereka berdua ini tidak sadar bahwa mereka berdua telah menarik perhatian orang dengan asap tebal itu. Rupanya ada seorang pria tua yang sedang mencari ikan di laut. Ia terpaku kepada asap tebal yang mengumpul di langit itu, seolah-olah sedang menghubungi hutan belantara dengan langit. Ia terheran-heran memikirkan, siapa yang buat asap misterius ini? Rasa penasarannya mendorong dia untuk pergi di mana asap itu terjadi. Ia pun mulai menyiapkan bekal dan satu kapak untuk pergi ke sana. Ia pergi bersama seekor kuskus yang sudah dipeliharanya sejak lama. Perjalanan yang jauh sekali telah mereka tempuh. Berminggu-minggu berjalan kaki, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan mereka. Setibanya di sana, ia melihat ada seorang pria gagah yang sedang menebang pohon di atas panas terik matahari. Ia pun memberi salam. "Wei hingga pohi," artinya selamat siang. Kueya yang melihat dia ini pun bertanya kepada dia, "Kau siapa?" Pengal itu pun menjawab, "Ini kapak untuk kau. Kapak ini bisa menebang pohon lebih cepat dari apa yang kau bayangkan." Sejak saat itu, pohon berjatuhan bertubi-tubi. Ibunya yang sedang beristirahat di dalam pondok ini pun berkata,
Kuya, kau pakai alat apa sampai kau bisa potong pohon tebal banyak begini? Kuya ingin merahasiakan tamu barunya, ia pun menjawab kepada ibunya. Ah tidak mama, tiba-tiba saya tangan ringan, makanya saya bisa potong pohon banyak begini. Ibunya yang belum sempat melihat tamu baru itu pun percaya kepada Kuya. Kuya meminta ibunya untuk masak banyak sekali makanan. Setelah ibunya selesai masak, ibunya memanggil Kuya untuk pulang makan. Kuya bermaksud untuk mengajak pria tua ini makan bersama dan mengenali pria tua ini kepada ibunya supaya ibunya mau menjadi teman hidupnya pria tua ini. Saat perjalanan pulang ke rumah, Kuya menebang sedikit bambu untuk membungkusi pria tua itu. Saat sampai di rumah, Kuya menaruh pria tua itu di samping rumah, lalu masuk ke dalam rumah. Saat sampai di dalam rumah, Kuya berpura-pura haus dan meminta satu tebu kepada ibunya. Ibunya lalu pergi ke samping rumah. Saat membuka bungkusan tebu itu, tiba-tiba, apa itu? Rupanya ada seorang pria tua yang ada di dalam bungkusan tebu itu. Ibunya menjerit ketakutan, tetapi Kuya berusaha untuk menenangkannya. Mama, sudah mama. Ini sapu rencana supaya mama mau menerima dia sebagai teman hidup mama. Soalnya dia sebuat baik kepada kita, dia seberikan kampak sampai saya bisa potong pohon banyak begini mama. Ibunya pun menerima usul dari Kuya, lalu saat itu mereka pun tinggal bertiga. Beberapa lama kemudian lahirlah beberapa anak di tengah-tengah keluarga kecil itu. Orang tua Kuya menganggap Kuya sebagai anak sulung dan adik-adik Kuya sebagai adik kandung Kuya. Namun persaudaraan ini tidak berjalan lancar karena adik-adik Kuya ini cemburu kepada Kuya, kata adik-adik Kuya. Asal kau tahu, kita berdua ini sangat benci dengan kau. Kuya pun menjawab, saya salah apa? Kau tidak usah banyak bicara. Mereka pun mengeroyok Kuya sampai Kuya terluka. Karena merasa kesal, Kuya berlari dan bersembunyi di sudut-sudut rumah, lalu memintal tali dari kulit pohon genumu sebanyak mungkin. Saat orang tua Kuya pulang, orang tua Kuya bertanya kepada adik-adik Kuya. Kata orang tua Kuya, di mana Kuya berada? Tetapi adik-adik Kuya ini tidak mau menjawab di mana Kuya berada. Tetapi si bungsu perempuan ini yang sempat menyaksikan peristiwa perkelahian mereka pun menjawab kepada ibunya. Mama, tadi saya lihat kakak dorang keroyok kakak Kuya, terus tidak tahu kakak Kuya itu pergi sembunyi di mana. Mendengar hal itu, langsung ibu itu ibah kepada anaknya sendiri, lalu pergi mencari Kuya. Kuya! Tetapi yang datang bukannya Kuya, melainkan suara yang berbunyi kuek, kuek. Kuya memintal tali di kakinya lalu melompat-lompat di bumbungan rumah. Lalu selanjutnya melompat di atas pohon tertinggi di rumah mereka. Ibunya yang menyaksikan peristiwa ajaib itu pun menangis terseduh-seduh sambil bertanya kepada Kuya. Kuya, apakah masih ada bagian untuk mama? Kuya yang sudah berubah menjadi burung ajaib itu pun menjawab kepada ibunya. Bagian untuk mama saya ada taruh di sudut-sudut rumah. Mendengar hal itu, ibunya langsung mencari sudut-sudut rumah, lalu memintal tali itu di ketiak ibunya, lalu menusuk anaknya Kuya. Lalu mereka bertengkar di atas pohon tertinggi di hutan mereka. Kuek, kuek. Sejak saat itu burung cendrawasih muncul di permukaan bumi. Adik-adik
Kueya yang menyaksikan peristiwa ajaib ini pun menyesal, lalu menuduh satu sama lain siapa yang sudah membuat mereka sampai ditinggalkan oleh ibu dan kakak mereka. Lalu mereka melempari satu sama lain dengan abu tungku perapian sampai muka mereka ada yang berwarna kelabu hitam, abu-abu, dan merah-merah. Mereka pun berubah menjadi burung-burung lalu terbang meninggalkan rumah mereka. Mereka terbang menuju hutan rimba. Ayah mereka menyuruh Kueya dan istrinya untuk mengganti bulu. Tetapi Kueya dan istrinya ini tidak mau mengganti bulunya. Ayahnya takut bahwa keindahan bulunya mereka itu bisa membuat mereka dalam bahaya. Bisa membuat mereka terancam dari manusia. Ayahnya pun merasa sangat sedih lalu melipat kedua tangan dan kakinya lalu menyemburkan dirinya ke dalam lautan. Ia pun menjadi penguasa laut. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Semoga terhibur. Dadah.